rencana keselamatan penebusan disebut misteri di luar nalar akal budi manusia yang terbesar dan hubungannya dengan melaksanakan kasih dengan pelajaran sendiri. Ya, orang susah dapat mengerti ya. Begini aja ya supaya dapat kita buat sederhana saja ya. Kalau Anda seorang yang kaya raya ya, kemudian Anda berikan semua harta itu ya kepada orang miskin, kemudian Anda menjadi jatuh miskin misalnya ya, itu bisa terjadi, itu susah untuk terjadi ya. Kalau itu terjadi, itu adalah satu misteri kenapa sampai orang jual apa semuanya, kemudian dia menjadi orang miskin dan bisa mengabar Injil saja misalnya. Itu saja sudah satu misteri, tapi itu bisa terjadi hanya dengan kuasa Tuhan. Nah sekarang, Tuhan, pencipta langit dan bumi, ya, dia punya kuasa yang begitu besar. Dia rela datang ke dunia ini, ya, hidup sebagai manusia, ya, yang berdosa. Dia punya kuasa yang begitu besar. Dia datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia seperti manusia yang lain, kemudian dicobai dan sebagainya, dan dia mati bukan hanya mati biasa, dia harus mati di kayu palang dengan penderitaan yang luar biasa, ya. Bukan mati anak-anak saja ya pada usia tua, tapi masih prime time ya, 33 tahun. Dia mati ya dengan siksaan yang luar biasa. Bayangkan ya, cemeti yang dikenakan kepadanya ya, dan cemetinya itu ada logam di situ ya, ada potongan-potongan tulang yang sangat menyakitkan ya, kemudian pelipisnya ditusuk dengan mahkota duri ya. Setiap dia merentangkan tangan itu bernafas, itu sakitnya yang luar biasa ya, hanya bernafas saja sakit ya. Baik, kalau saja ya kita lihat ya, Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke dunia ini dan menderita begitu demikian besar, bagaimana itu dapat dimengerti oleh manusia? Itu adalah satu misteri. Misteri. Jadi kemudian disebutkan dalam kutipan itu, inkarnasi daripada Tuhan itu menjadi misteri. Bagaimana caranya supaya Anda bisa berbicara kepada semut? Ya, untuk bicara sama semut, Anda harus jadi semut ya, supaya Anda bisa mengerti bahasa semut ya, kemudian bisa berbicara sama semut. Itu kan satu misteri ya, Anda bisa jadi semut ya, rahasia ya, dan kita tidak bisa lakukan itu, tetapi Tuhan bisa lakukan ya, untuk supaya bisa berbicara kepada manusia, maka ia menjadi manusia ya, dan menunjukkan bahwa hukum Allah dapat diturut. Itu adalah satu tuduhan daripada setan yang mengatakan bahwa hukum Tuhan tidak bisa diturut ya. Jadi kita bisa lihat itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi ya, misteri ya, rahasia yang sukar dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Baik, apakah diperbolehkan umat Advent melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada hari Sabat? Baik, saudara-saudara sekalian, kalau seandainya kita lihat pengalaman Yesus mengobati orang pada hari Sabat, ya, itu adalah dalam masa emergency, ya. Jadi dalam masa emergency, ya, orang sakit Tuhan sembuhkan ya pada hari Sabat. Ya. Nah sekarang vaksinasi apakah satu perkara yang emergency atau tidak? Ya. Kalau seandainya itu adalah sesuatu hal yang masih dapat diatur pada hari yang lain, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang lebih bagus diatur ya. Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh di sini ya, tetapi kita menghindarkan biarlah dari vaksinasi akhirnya kita tidak ikut persekutuan dalam kebaktian misalnya ya. Padahal vaksinasi ya itu adalah satu hal yang dapat ditunda pada hari berikut misalnya ya. Jadi pada saat Anda mendapatkan undangan untuk vaksinasi ya, maka Anda bisa mengadakan negosiasi supaya tidak dibuat pada hari Sabat. Itu satu hal yang sederhana. Baik,